Jadi untuk semua kawan pajak yang sudah memiliki NIK ini wajib untuk validasi nih Mas. Halo kawan pajak dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di studio lantai 15 KTP Wajib Pajak Besar 2. Mentari muncul dari balik awan, aku menyapa dengan senyuman. Selamat datang di podcast Opak Asin, obrolan pajak asik dan nyenengin. Kali ini kita akan membahas mengenai pemadanan NIK menjadi NPWP bersama saya Rati Silviani dalam podcast Opak Asin episode yang ke-12. Salam hangat untuk kawan pajak semua. Pada kesempatan hari ini di podcast Opak Asin, kita akan membahas mengenai isu yang sedang hangat. Kita akan membahas mengenai pemadanan NIK dan NPWP. Setelah di episode sebelumnya, kita sudah pernah membahas mengenai PMK 112 tahun 2022 yang lalu. Kemudian sekarang telah terbit perubahannya, yaitu PMK 136 tahun 2023 pada 8 Desember 2023. Tentunya saya hari ini tidak sendiri karena saya ditemani oleh seorang penyuluh pajak ahli pertama yang bertugas di KPP Wajib Pajak Besar 2, yaitu Mas Lorian Arvisa atau biasa dipanggil Mas Yayan. Halo Mas Yayan. Halo Mbak Rati. Halo Mas, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, Mas Yayan sudah siap ya Mas hari ini akan menjawab beberapa pertanyaan dari kawan pajak ya Mas ya? Baik. Oke, nah langsung saja. Saat ini DJP sedang gencar-gencarnya nih Mas untuk mensosialisasikan pemadanan NIK dan NPWP. Jadi seluruh kawan pajak itu diwajibkan ya Mas untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP? Iya betul sekali. Jadi seluruh kawan pajak itu yang telah ber-NPWP ya, dalam artian ber-NPWP di sini sudah menjadi wajib pajak. Orang pribadi yang statusnya sudah ber-NPWP atau statusnya sudah wajib pajak itu harus melakukan validasi dan pemadanan NIK menjadi NPWP, kurang lebih begitu Mbak Rati. Nah untuk pemadanan itu apa saja sih Mas yang harus dilakukan, kriterianya kawan pajak itu untuk melakukan pemadanan data itu apa saja? Jadi pertama syarat yang untuk validasi NIK menjadi NPWP ini pertama itu harus orang pribadi, karena untuk badanan atau cabang atau orang asing itu tidak melakukan pemadanan atau validasi. Jadi pertama itu statusnya harus orang pribadi. Nah ini orang pribadi ini yang dilakukan pemadanan ini adalah mereka yang statusnya itu masih aktif ataupun sudah non efektif. Nah ini kedua status wajib pajak ini wajib dilakukan validasi atau pemadanan NPWP agar kemudian NIK-nya itu bisa digunakan menjadi NPWP ke depannya. Kurang lebih begitu. Oke, nah ini untuk menjadi acuan dalam kawan pajak melakukan pemadanan ini, itu kawan pajak perlu apa aja? Yang diperlukan itu adalah KTP dan KK. Jelas KTP itu merupakan informasi yang ada di dalam KK Mbak. Ya, jadi ini yang perlu kita perlukan untuk melakukan validasi dan pemadanan NIK menjadi NPWP. Jadi cuma dua ya Mas ya, intinya yang perlu itu KTP dan NPWP. KTP dan KK ya Mas? Iya betul, Oke. KTP dan KK wajib pajak. Oke, KTP dan KK. Baiklah, jadi untuk semua kawan pajak yang sudah memiliki NIK ini wajib untuk validasi nih Mas? Jadi gini, kalau untuk ada muncul pertanyaan apakah seluruh yang memiliki NIK itu wajib validasi, jawabannya tidak. Yang wajib validasi itu adalah orang pribadi yang sudah ber-NPWP atau statusnya adalah sudah menjadi wajib pajak. Itu wajib melakukan validasi NIK menjadi NPWP. Dan selanjutnya sebenarnya DJP sudah melakukan validasi secara jabatan yang sudah divalidasi oleh DJP, tetapi mukmin masih ada beberapa persen itu jumlah orang pribadi NPWP-nya itu belum valid ternyata dengan data Dukcapil. Jadi untuk data-data yang belum valid ini, maka wajib pajaknya itu secara mandiri perlu melakukan validasi dan pemadanan. Oke. Baik, nah ini gimana sih Mas caranya supaya kawan pajak bisa melakukan pemadanan NIK NPWP? Caranya tuh gimana? Kalau caranya sangat mudah ya Mbak. Ya, pertama kita itu bisa melihat status kita itu sudah valid atau belum itu ada di DJP online. Jadi kita bisa login ke djponline.pajak.go.id. Jadi kita bisa login untuk awal itu menggunakan NPWP kita. Di situ di akun kita bisa lihat itu status kita itu sudah valid atau belum. Nah, ketika status kita itu belum valid, belum tervalidasi, disitulah kita melakukan validasi. Kurang lebih seperti itu. Ini bisa diakses
kapan aja Mas? Sistemnya ini, pemadanan ini bisa kapan aja? Iya. Atau ada batasannya? Bisa diakses kapan aja karena bersifat web dan online itu bisa kita akses 24 jam kapan aja dimanapun. Oh, oke, gampang sekali ya. Jadi ini tersedia kapan? Jadi ini bisa kapan saja dan di mana saja ya? Iya betul. Nah, boleh dijelaskan nggak Mas secara rinci langkah-langkahnya waktu mulai pemadanan itu gimana ya? Oke, jadi begini, pertama kita masuk ke situs DJP online ya, djponline.pajak.go.id. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah login ke situs. Nah, setelah kita login, kita bisa masuk ke menu profile. Di menu profile, nanti kita bisa lihat itu status kita itu sudah valid atau belum. Kalau sudah valid atau tervalidasi itu ada tombol hijau kurang lebih seperti itu. Kalau sekiranya belum ada status validasi, di situ kita hanya tinggal mengentrikan NIK kita yang 16 digit. Setelah kita entry, kita tinggal klik tombol validasi. Sesimpel itu. Terakhir berarti klik validasi ya. Iya. Nah, kalau kita udah klik validasi itu langsung tuh valid. Harusnya begitu. Pada umumnya karena rata-rata data kita sudah sinkron dengan data Dukcapil, itu biasanya akan tervalidasi. Nah, kecuali atas memang ada beberapa NPWP yang datanya belum pada nih dengan data di Dukcapil. Nah, ini untuk case tertentu. Seperti itu. Jadi belum tentu valid semua ya Mas? Iya, Jadi belum tentu bisa valid ada yang semua. tidak valid ya? Iya. Nah, ini kira-kira dari beberapa kasus yang pernah Mas yang tahu ini, kalau nggak valid itu, tidak valid itu gimana Mas? Kalau yang tidak tervalidasi itu biasanya terdapat perbedaan nih. Pada umumnya terdapat perbedaan nama antara data di Direktorat Jenderal Pajak dan di Dukcapil. Bisa jadi data yang terekam itu mungkin menggunakan gelar, mungkin atau singkatan, sehingga terjadi perbedaan. Nah, ini yang harus kita perbaiki dan harus divalidasi. Juga bisa terdapat perbedaan tanggal lahir, mungkin tanggal lahirnya terbalik atau berbeda. Nah, itu bisa juga menyebabkan pemadanannya gagal atau tidak tervalidasi, gitu Mbak. Oke, jadi harus tanpa gelar ya Mas, benar-benar namanya saja gitu ya. Iya, Kalau ada biasanya. depan bisa ditambahin depan belakangnya itu nggak bisa ya, jadi nama aja. Biasanya yang kita gunakan atau digunakan di Dukcapil itu adalah nama murni ya. Oke, nah ini kalau misalnya ada perbedaan ini kayak perubahan nama itu bisa dilakukan di mana Mas untuk perubahan nama itu? Oh, kalau untuk perubahan nama untuk saat ini bisa dilakukan langsung ke KPP administrasi ya Mbak Adi ya. Belum bisa dilakukan secara online. Memang wajib pajak harus menyempatkan diri ke KPP administrasi untuk melakukan perubahan data agar perubahan data yang ada di DJP ini sesuai dengan data yang ada di Dukcapil. Jadi cukup membawa KTP dan KK, maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan data yang ada di Dukcapil. Iya, itu harus langsung nggak bisa di DJP online ya Mas? Iya, kalau untuk nama. kalau untuk nama khusus untuk nama itu memang harus ke KPP administrasi langsung untuk melakukan perubahannya. Kenapa Mas nggak bisa di DJP online Mas? Karena ini mungkin tingkat keamanan ya, tingkat keamanan karena nama itu sangat penting ya, sangat berpengaruh ya. Jadi untuk tingkat keamanan yang tinggi, memang di DJP online sendiri baru memfasilitasi perubahan nama itu yang tingkat kemiripannya 80%. Ketika kurang dari itu tidak bisa dilakukan di DJP online, jadi memang harus ke KPP terkait. Jadi kalau ubah nama ini harus di KPP terdaftar ya Mas ya? Betul. Oke. Nah ini kalau misalnya alamat ya Mas ya, antara di NIK-nya dengan di NPWP-nya itu misalnya terdapat perbedaan. Jadi alamatnya berbeda di KTP dan juga di NPWP. Nah ini bisa mengakibatkan salah satu yang tidak valid nggak Mas alasannya? Oh tidak, jadi data yang divalidasi itu yang pertama adalah NIK ya, nomor NIK, yang kedua itu adalah nama, yang ketiga adalah tanggal lahir. Sedangkan untuk alamat sendiri yang sebagaimana kita ketahui kebanyakan orang di Indonesia berpindah-pindah ya, pindah domisili, pindah tempat tinggal, yang mana mereka juga akan melakukan perubahan alamat di KTP. Jadi untuk yang divalidasi itu saat ini adalah dari nomor NIK, nama wajib pajak dan tanggal lahir. Oke. Berarti kalau alamatnya berbeda itu tetap bisa valid ya. Oke. Untuk kawan pajak yang ada yang sudah mencoba pemadanan, nah ini misalnya tidak valid, nah ini selain update ke KPP terdaftar, adakah cara lain Mas? Ada satu lagi bisa melalui Krim Pajak. Bisa ya? Iya.
dengan biaya tambahan. Berarti kalau misalnya ini ada data yang tidak valid, kita harus sesuaikan datanya dulu, dan namanya misalnya ada nama yang tidak sesuai itu harus diubah di KPP ya. Betul. Nah, tadi langkahnya yang sudah dijelaskan oleh Mas Yani sebenarnya mudah sekali ya kawan pajak. Kita hanya tinggal login ke djponline.pajak.go.id, kemudian kita ke menu profil, kemudian kita masukkan saja nick-nya, kita klik validasi, dan nanti hasilnya itu valid. Nah, begitu aja Mas. Setelah valid itu ada yang harus kita lakukan lagi nggak? Jadi begini, untuk mengecek NIK kita itu telah tervalidasi atau belum, jadi pertama bisa kita langsung lihat di situs DJP online-nya ya. Pertama ada tombol hijau dengan status validasi. Yang kedua bisa kita lakukan pengetesan, kita cek bisa nggak kita itu login dengan menggunakan NIK. Yang awalnya untuk login di DJP online itu kan kita menggunakan NPWP ya Mbak. Kita login menggunakan NPWP sebagai user dan password. Nah, ketika NIK kita sudah tervalidasi dan simpanan, itu kita bisa login menggunakan NIK. NIK dan password yang telah kita buat. Gitu. Oke Mas Yan, jadi ini bisa langsung digunakan dan langsung aktif ya. Nah, dalam proses validasi NIK NPWP-nya, misalnya ada perbedaan nih Mas antara NIK di IKTP dengan di sistem. Nah, itu kawan pajak harus melakukan apa Mas kalau ada perbedaan itu? Nah, begini, jadi data yang kita gunakan yang default sekarang adalah data IKTP. Nah, jadi ketika misalnya ada perbedaan data antara IKTP dan data di sistem DJP, itu harus kita sesuaikan. Dan juga kita ketahui kan bahwa IKTP ini baru berlaku baru 4 tahun ya. Jadi memang di DJP ini seperti kita ketahui pendaftaran wajib pajak sudah dilakukan sejak lama. Dan sebelum IKTP berlaku itu sudah ada KTP-KTP yang belum IKTP ya. Nah, berarti ini data ini perlu kita validasi Mbak nanti, karena data yang kita gunakan default sekarang adalah data yang dari KTP ini. Jadi begitu. Jadi kita harus confirm ke Disdukcapil data IKTP kita yang sudah betul itu seperti apa. Ketika data kita sudah update, sudah betul di Dukcapilnya, baru kita konfirmasi ke DJP untuk mengupdate data kita yang sebenarnya melalui form perubahan data. Kurang lebih seperti itu. Berarti kawan pajak bisa langsung ke Dukcapil aja ya Mas ya? Iya, seperti itu ya. IKTP. Oke, nah sekarang kita boleh pindah ke pemberi kerja ya Mas ya. Saya mau tanya soal pemberi kerja. Jadi misal nih kawan pajak yang bekerja di suatu perusahaan. Nah, ini dia sudah valid nih semuanya, sudah melakukan pemadanan. Nah, gimana caranya pemberi kerja itu bisa sinkron datanya dari sistem pemberi kerja itu dengan data DJP itu semuanya sama. Jadi kan pegawai sudah valid semua nih. Nah, caranya gimana Jadi perusahaannya? Permasalahan sekarang adalah jumlah digitnya. NIK itu seperti kita ketahui adalah 16 digit. Iya, betul. Sedangkan NPWP 15 digit. Jadi untuk pemberi kerja yang menggunakan sistem yang di dalamnya ada penggunaan NPWP sebagai informasi, maka harus ada adjustment nih, perubahan di dalam sistem mereka atau di ibaratnya aplikasi mereka harus disesuaikan nih. Yang sebelumnya menggunakan 15 digit, NPWP itu menggunakan 16. Jadi kurang lebih semacam ada harus update lah gitu Mbak Rati. Oke, jadi semuanya harus pakai 16 digit yang baru ya Mas ya. Oke. Karena ini nanti sesuai dengan PMK yang 136 ini ya Mas ya. Gimana Mas? Itu mulai kapan Mas? Jadi begini, 136 ini adalah perubahan ya tentang 112 ya. Jadi untuk efektif penggunaan NIK menjadi NPWP ini atau NPWP 16 digit ini akan efektif pada 1 Juli 2023. Jadi 1 Juli 2024 ya? Iya, 1 Juli 2024. Oke, berarti mulai 1 Juli 2024 ya, sesuai yang PMK baru ini ya? Iya, PMK baru. Karena sebelumnya di 112 kan sampai akhir Desember ini ya? Jadi ini memang dilakukan sedikit penyesuaiannya untuk melakukan persiapan. Jadi seperti kita ketahui bahwa NIK menjadi NPWP ini efeknya banyak ya, banyak terutama pada ILAP ya, instansi, lembaga, asosiasi dan pihak ketiga. Jadi ibarat kemarin waktu kita sosialisasi ke suatu wajib pajak bahwa ibaratnya harus siap dua-duanya, dari DJP siap dan dari ILAP-nya juga siap. Jadi kurang lebih begitu. Jadi untuk melakukan persiapan yang lebih matang agar aplikasi ini, ketentuan ini bisa berjalan dengan lancar, maka di
berikan kebijakan diberi pelonggaran untuk efektivitasnya penggunaan NPWP 16 digit, yaitu kita undur menjadi 1 Juli 2023. 2020. Oh, saat lagi 1 Juli 2024 ya. Iya, betul sekali Kang Pajak. Jangan lupa ya, mulai 1 Juli 2024. Nah, nanti si perusahaan atau pemberi kerjanya ini melakukan pemotongan ini sudah langsung harusnya otomatis 16 digit ya Mas ya? Iya, sejak 1 Juli Iya, 2024 itu sudah fix pakai 16 digit. Tapi kalau untuk sekarang masih bisa menggunakan NPWP yang 15 digit ya. Oke. Jadi kalau misalnya sekarang masih boleh nih, saya ulang sekali lagi ya Mas. Jadi sampai dengan 30 Juni 2024 ini masih boleh 15 digit. Iya, betul. Nanti mulai 1 Juli 2024 kawan pajak semuanya sudah mulai 16 digit ya. Jadi di sini tidak ada perubahan hak ataupun kewajiban ya Mas kepada kawan pajak, tetap sama. Jadi hanya perubahan nomor atau digitnya saja ya. Iya, betul. Lalu kenapa sih Mas kita harus memadankan NIK NPWP-nya? Sebenarnya itu untuk apa? Jadi begini, sebenarnya ada beberapa tujuan dilakukannya pemadangan NIK menjadi NPWP. Yang pertama itu adalah untuk memberikan kepastian hukum, karena memang hal ini sudah diatur di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sudah tertuang. Jadi memang harus ada peraturan pelaksanaannya. Jadi memang harus kita laksanakan. Yang kedua adalah untuk meningkatkan pelayanan. Jadi kalau dulu wajib pajak itu mempunyai dua ya, satu KTP, satu NPWP, dua kartu dan berbeda nomornya ya. Jadi untuk memudahkan pelayanan, jadi wajib pajak sekarang hanya cukup punya KTP aja. KTP sudah bisa digunakan untuk NPWP, jadi lebih efektif. Kurang lebih seperti. Yang ketiga adalah untuk mewujudkan program nasional Satu Data Indonesia. Oke, jadi untuk Satu Data Indonesia. Nah ini kan misalnya masih ada kawan pajak yang mempunyai beberapa NPWP ya Mas ya, bisa 2. Iya, betul. Nah itu jadi satu NPWP aja dengan menggunakan NIK gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Jadi yang KTP kita yang 16 digit ini kita bisa gunakan sebagai identitas kita maupun juga untuk nomor pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan kita. Nah, sebenarnya ini penting sekali ya Mas ya dengan menggunakan ini itu penting untuk keamanan, dan juga misalkan tadi ada beberapa NPWP ini sebenarnya merugikan untuk kawan pajak sendiri. Nah, seperti yang tadi Mas Yan sudah jelaskan, jadi akan lebih mudah karena kita tidak perlu lagi membawa KTP, membawa NPWP, jadi KTP saja sudah cukup. Nah, NIK NPWP ini akan berubah seterusnya Mas? Maksudnya akan digunakan seterusnya? Iya, betul. Jadi sejak 1 Juli 2024, maka seterusnya akan menggunakan NIK sebagai NPWP. Oke Mas Yan. Kenapa sih Mas nggak DJP aja yang ngelakuin validasinya Mas? Oh begitu. Sebenarnya DJP sudah melakukan validasi, sudah melakukan validasi terlebih dahulu dengan data di Dukcapil, dengan antara data yang ada di DJP terhadap NPWP orang pribadinya dengan Dukcapil. Tapi sebagaimana kita ketahui tidak semuanya validasi, mungkin hanya sebagian. Jadi memang ada beberapa data itu berbeda. Pertama ada perbedaan NIK. NIK tadi bisa disebabkan wajib pajak orang pribadinya terdaftar sebelum adanya IKTP. Jadi terdapat perbedaan. Ini memang harus wajib pajak kawan pajak sendiri yang melakukan pembenaran atau validasi. Dan juga ada beberapa data-data yang memang berbeda, seperti tadi ada perbedaan nama, mungkin disebabkan ada gelar atau kesalahan tulis, ada perbedaan tanggal lahir, atau memang ada alamat-alamat yang sudah berubah. Jadi memang harus wajib pajak sendiri, terkhusus yang belum valid ya Mbak ya. Ketika yang sudah valid itu tidak ada masalah. Oke, kalau nih Mas ya, misalnya kawan pajak tidak melakukan validasi, apakah NPWP-nya ini masih bisa digunakan? Oh, jadi begini, seperti kita ketahui di PMK 112, sebagaimana telah diubah di PMK 136 ini, NPWP 15 digit itu masih bisa digunakan hanya sampai dengan 30 Juni 2024. Ketika 1 Juli 2024 sudah fix kita menggunakan semuanya NPWP 16 digit. Dalam hal ini orang pribadi itu menggunakan NIK sebagai NPWP-nya. Begitu Mbak. Oke Mas, selain administrasi perpajakan, misalnya kita kawan pajak juga ada keperluan di bank gitu ya, misalnya ini NPWP-nya itu sudah 16 digit ya Mas ya, udah 15 digit. Jadi selain pajak juga pakai 16 digit. Betul, kita mau menyesuaikan semua. Nah kalau misalnya
kawan pajak nih tidak melakukan validasi, ini sebenarnya ada sanksinya nggak? Jadi kalau kita bilang sanksi sebenarnya tidak ada sanksi khusus ya ketika wajib pajak atau orang pribadi itu tidak melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP, tetapi memiliki beberapa kerugian yang bisa ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri. Misalnya begini, nanti ke depannya ketika NIK-nya tidak tervalidasi menjadi NPWP itu mungkin ada beberapa layanan yang tidak bisa mereka akses, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, setahu saya ketika NIK-nya tidak tervalidasi dan dia harus dibuatkan bukti potong oleh pemberi kerja atau pemberi pembayar lah kurang lebih, maka bukti potong itu sama sekali tidak bisa dibuat Mbak Nati. Jadi ibarat begini, ketika dia harusnya memperoleh pembayaran karena NIK dia belum valid menjadi NPWP, dia bukti potong nggak bisa dibuat nih. Jadi bisa jadi dia tidak bisa menerima pembayaran karena NIK dia yang tidak valid menjadi NPWP. Kalau seperti itu bisa ke sana tuh imbas karena NIK yang belum tervalidasi itu. Iya, jadi jangan sampai kawan pajak tidak melakukan pemadanan ya Mas Yayan ya. Iya, betul, wajib dilakukan pemadanan. Oke, baik, terima kasih sekali ya Mas Yayan. Ya, sepertinya pertanyaan dari kawan pajak terkait pemadanan NIK dan NPWP sudah terjawab semuanya. Dan terima kasih juga kepada kawan pajak yang sudah menyimak podcast Opak Asin kali ini. Saya Rati Sylviani dan saya Laudian Arfisa. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Opak Asin berikutnya.